sunnah ini ya. Kalau dikerjakan, ikut sunnah Nabi, dikerjakan dapat bukan hanya pahala, dapat cinta Allah. Itu yang mahal tuh. Pak, bukan hanya pahala ya Pak. Semua kegiatan kita yang diniatkan ikut petunjuk Nabi itu bisa berpotensi mendatangkan cinta Allah. Bangun ikut cara bangunnya Nabi. Mau minum ikut cara minumnya Nabi. Diniatkan ingin ikut Nabi. Itu seketika turun hukum Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Viralkan Muhammad. Jika ada orang yang serius mencintaiku, buktikan cinta hambaku kepadaku dengan mengikuti contoh dan jalan hidupmu. Ketika ikut diikuti, Allah turunkan cintanya kepada kita. Jadi kalau cinta Allah sudah turun Pak Ibu, itu selesai. Dosa diampuni, rahmat diberikan, rizki dilimpahkan, ya. Belum kita berpikir minuman sudah dibagikan, itu rahmat itu. Ya, rahmat kan masuk masjid tuh baca rahmat kan, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ketika rahmat datang, semua datang. Ayo bagikan tuh. Baik, balik ya. Maka kata Ibnu Abbas itu adalah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kalau beliau bangun tidur, beliau duduk terlebih dahulu. Ini sunnah. Bukan hanya cara, tapi sunnah. Diikuti, dituliskan pahala, potensi cinta Allah. Duduk. Ya, bangun tidur, terus duduk. Kan barusan dibilang. Gak ada orang bangun tidur langsung mandi itu. Ya. Bangun tidur, ganti liriknya tuh di TK-TK Aisyah ya, sesuai dengan sunnah dan hadis. Nabi bangun tidur, terus duduk. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 1367, rawinya Ibnu Abbas. Bikin status tuh. Tenang dulu, biarkan darah mengalir. Setelah itu, wa masaha biyadihi min athari naumi, beliau menghilangkan bekas kantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Ini penting kalimat ini karena nanti ada hadis lain, jika Anda bangun tidur maka cucilah tanganmu karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat engkau tidur itu. Karena itu redaksinya bagian tangan yang bersih, hilangkan bekas ngantuk. Jadi bukan langsung baca doa, kantuknya hilang dulu supaya baca doa dalam keadaan sadar, paham tentang apa yang dibaca. Jadi bukan kita baru bangun, kondisi ngantuk, langsung baca doa. Biasanya kalau bangun jam 3, alhamdulillahilladzi ahyananya, iya, tapi begitu amatana, panjang. Alhamdulillahilladzi ahyana, masih jam 3. Ba'dama amatana, begitu amatana dibuka udah jam 5 tuh. Nggak sadar. Apalagi azannya yang subuh itu, naumnya yang panjang. Di Madinah Ustaz sholatnya yang panjang kan? Saya kemarin di Madinah tuh saya cek lagi, oh betul sholatnya yang panjang. Pas adzan subuh tuh, as-salatu khairum minan naum. Masjid Nabawi. Begitu ke Sidoarjo, kenapa mau yang panjang? As-salatu khairum minan naum. Tidur lagi kita. Karena itu kita sadar dulu, sadar, hilangkan bekas ngantuk. Nah ini poinnya. Kalau kita pindah ke Al-Bukhari, riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma, diseling dengan doa dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu belum selesai. Setelah itu faqara'a khawatim Ali Imran, maka beliau mengajarkan kita membaca, menelaah 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu sudah rutin Pak. Itu karakter. Orang Islam itu karakternya saat bangun, dia membawa spirit Ali Imran ayat 190 sampai ayat ke-200. 11 ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi kita baru bangun sudah diminta oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi untuk menjadi pribadi ulul albab.
Baru bangun. Anda boleh cek kitab suci manapun yang dianggap suci di muka bumi. Tidak ada satupun kitab yang disucikan di muka bumi ini yang mengajar, membimbing, mengarahkan pemeluknya baru bangun menjadi pribadi intelektual ulul albab. Itu tidak ada. Kecuali Al-Quran. Quran surah 23. Ada manusia yang sedang berpetualang di bumi tapi dia pewaris surga Firdaus. Amalnya apa? Dikeluarkan ayat 1 sampai 9-nya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadilah kegiatan kurikulum. Ingat, bukan profesi. Penghuni surga Firdaus itu profesinya banyak. Bisa dokter, bisa camat, bisa lurah. Tapi punya karakter. Apa karakternya? Kalau sholat khusyuk. Kalau sekedar sholat, surga biasa. Tapi kalau ingin Firdaus, belajar khusyuk menikmati sholat. 1. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang enggak penting tepikan. Ini bermanfaat, berkata bermanfaat, katakan. Mendengar ada manfaatnya, dengarkan. Yang tidak ada manfaatnya, dia jauhi. Itu karakter namanya. Profesinya boleh apa saja. Turunkan itu ke bumi. Jadikan panduan dalam berkehidupan. Maka itu yang dimaksud kurikulum akhirat. Jadi ketika meninggalkan dunia, siap dengan bekal akhirat. Firdaus sudah menunggu. Karena persiapan bekal kita siapkan dari sekarang. Dunianya tidak hilang. Minumnya tetap sama. Makan tetap makan. Kerja tetap kerja. Hanya bedanya, kerja di tempat yang sama. Ada yang tidak sholat, ada yang sholat, ada yang sholatnya khusyuk. Itu yang kita siapkan. Nah itulah ulul albab. Itu sebabnya ketika kita bangun, kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan padaku kesempatan hidup saat ini sesuai ajalku. Walaupun Engkau tahan sementara tadi dalam tidurku. Perhatikan kalimatnya, perhatikan. Aku berjanji sekarang akan menyebar di dunia mencari persiapan bekal untuk pulang kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk kembali. Wa ilaihin nusyur, aku sekarang ingin menyebar untuk cari bekal persiapan pulang kepadamu. Jadi kalau Anda bangun tidur baca doa itu kemudian maksiat, itu khianat kepada doanya. Jadi nggak mungkin ada orang baca doa itu berbuat kriminal, itu mustahil. Karena dia komitmen. Allah kemudian ngasih panduan. Oh, kamu ingin cari bekal? Ini cari bekalnya ya. Cari bekal yang membuat engkau semakin dekat denganku. 1. Kedua, pahami tentang esensi kehidupanmu di muka bumi. Lalu tanya balik, merencanakannya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, saya mau sampai ke situ. Ulul albab itu dia menyiapkan bekal untuk pulang kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan semua agenda kegiatannya. Tafakkur itu menyiapkan sesuatu sebelum dikerjakan. Contoh gini, maaf ya Pak Ibu, sekarang jam 9, saya tanya, jam 10 Bapak mau di mana? Jam 11 nanti di mana? Sholat duhur berjamaah di mana? Asar Ibu nanti ada di mana? Jam 5 mau kerjakan apa? Jam 7 ada di mana? Malam nanti mau baca Quran berapa halaman? Hari ini sedekah mau berapa? Sudah ada belum? Ulul albab itu dia rinci, bangun tidur sudah jelas agendanya. Maka itu waktunya disebut dengan subuh. Subuh itu dari kata asbah, yang sudah siap rencana dan kegiatannya. Nah, dalam rangka merencanakan kegiatan itu mesti ada titik pusat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang menjadikan kegiatan kita terkoreksi, yang menjadikan semua aktivitas kita menjadi tenang kembali, yang membuat kebahagiaan kita datang dengan cepat. Mesti ada satu titik yang kalau kita ada persoalan balik ke situ lagi. Kalau kita ingin memulai dimudahkan datangnya ke situ. Itulah masjid.